Shalom untuk Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat pagi kalau Bapak Ibu ada di Indonesia, ataupun selamat siang atau selamat malam kalau ada di belahan negara yang lain. Saudara, pada kesempatan kali ini saya bersyukur untuk sebuah istilahnya waktu bagi saya untuk boleh membagikan apa yang menjadi pengalaman saya selama kurang lebih berjalan saya berjalan menuju ke tahun yang keempat di dalam saya melayani di YouTube. Bapak Ibu, saya membagikan ini semua bukan karena saya lebih hebat, bukan, tetapi saya juga masih terus belajar bagaimana berkarya, bagaimana menyempurnakan apa yang saya kerjakan di dalam pelayanan ini. Tapi biarlah apa yang saya bagikan ini, pengalaman saya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan sekarang saya memperkenalkan diri saya sejenak, sebentar. Ya, seperti Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran untuk Zoominar kali ini, kita akan membahas bagaimana kita akan menjadi seorang YouTuber Kristen. Sebelum itu, saya akan perkenalkan, saudara, ini adalah channel saya. Seperti kata tadi Pak Abel, dia mengatakan bahwa Albert Kurniawan itu ada dua, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengunjungi channel saya, perlu ditambahkan 2006, supaya itu menuju kepada channel saya. Nah, ini adalah sedikit perkenalan keluarga saya. Tuhan anugerahkan kepada saya dua anak kembar, ya, Tuhan anugerahkan, dan istri saya berasal dari China, dan kami diizinkan untuk Tuhan menikah pada tahun 2011. Saat ini melayani di Gereja Kristus Yesus Jemaat di Citra Garden. Kiranya kita boleh saling bertegur sapa jikalau saudara datang ke gereja saya. Saudara, saya perkenalkan sedikit untuk channel saya. Kalau saudara melihat di dalam layar ini, maka saya menggunakan istilah paku. Kenapa saya menggunakan istilah paku? Karena saya terinspirasi Bapak Ibu dari sebenarnya dari seorang rasul yang bernama Thomas. Pada waktu di dalam Yohanes pasal 20, dia menyampaikan bagaimana dia meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi pada waktu para murid memberitahu Yesus bangkit, dia tidak percaya. Dia memberikan 3 syarat pada waktu itu, bahwa sebelum aku melihat bekas paku, sebelum aku mencucukkan bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan tanganku pada bagian lambung yang tertusuk, aku tidak akan percaya. Lalu pada waktu itu Thomas langsung berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, "Shalom, damai sejahtera bagimu," dan hari itu Thomas akhirnya sungguh percaya. Nah, kenapa saya menggunakan paku? Nah, karena begini Bapak Ibu, saya rindu YouTube saya ini boleh menjadi istilahnya apa ya, sarana yang Tuhan pakai untuk memberikan kepastian akan kebenaran yang kita punya, kebenaran iman Kristen yang bukan hanya sekedar iman belaka, tetapi yang didukung oleh fakta sejarah. Maka dari itu saya memang sengaja membuat istilah paku ini untuk menjadi satu bingkai atau frame di dalam pelayanan saya. Saudara, P itu apa? P itu adalah pembinaan. Pembinaan ini berisi tentang dasar-dasar iman Kristen yang saya kemas kurang lebih di waktu di bawah 10 menit, Bapak Ibu. Saya mengajarkan tentang bahasa roh, Allah Tritunggal, tanda orang diselamatkan, dan lain sebagainya. Sudah kurang lebih ada 120 video. Saudara, yang kedua adalah yaitu berkaitan dengan apologetika. Saya menyampaikan bagaimana menjawab atau pembelaan iman Kristen terhadap kekeliruan, terutama orang-orang Islam terhadap apa yang kita imani. Saudara, kurang lebih saya sudah buat, kalau nggak salah ada 100-an video. K yaitu berkaitan dengan khotbah dan kesaksian, berisi khotbah yang kembali ke dalam Alkitab dan juga kesaksian yang boleh menginspirasi kita. Lalu U yang terakhir adalah ulasan. Saya membahas tentang berita yang sedang viral dan saya soroti kebenaran apa yang kita bisa pelajari dari berita viral yang ada, saudara.
Saudara, biasa para YouTuber itu sebelum dia memulai video atau dia mengakhiri video selalu mengatakan please comment, like, dan subscribe. Saudara, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk memberikan notifikasi kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan video-video saya yang terbaru. Saudara, saya bersyukur Tuhan sudah mempercayakan saya untuk boleh melayani di YouTube ini sudah masuk menuju ke tahun yang keempat. Jadi nanti per September saya sudah masuk tahun yang keempat. Tuhan percayakan kurang lebih saudara sudah 50K. Saudara tolong doakan supaya ini terus boleh menjadi berkat dan menjadi satu sarana yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Nah, saudara, saya akan masuk langsung ke dalam materi kita, bagaimana menjadi seorang YouTuber. Saudara, nanti saya akan bagi materi ini begini. Yang pertama, saya ajak kita untuk melihat kenapa harus YouTube. Lalu yang kedua, saya ajak kita kenapa harus jadi YouTuber Kristen. Dan nanti di bagian yang terakhir-terakhir, saudara, sebelum masuk tanya jawab, saya akan mengajarkan step by step bagaimana kita membuat channel, bagaimana kita upload video, dan bahkan bagaimana kita mencari musik supaya kita tidak terkena hak cipta. Saudara, saya ajak kita untuk melihat bersama-sama sebuah fakta tentang YouTube. Kenapa harus pelayanan di YouTube? Saudara, saya harus katakan bahwa YouTube ini adalah kanal terbaik yang menampilkan berbagai macam konten video yang ingin ditonton. Saudara, saya merasa bahwa saat ini tidak ada platform yang sebesar YouTube. Tidak ada platform yang sebesar YouTube yang menyajikan video dari, kalau saya pakai istilah itu, dari neraka sampai surga ada semua, Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang kita mau cari itu di YouTube mesti ada. Nah, saya melihat begini, zaman sekarang ini, dulu kalau orang mau masuk TV, orang itu harus punya kenalan, orang itu harus punya channel dengan orang dalam, dan bahkan harus mungkin punya duit atau modal. Nah, saat ini, semua orang mempunyai kesempatan yang sama, asalkan punya smartphone, maka dia bisa memberikan karyanya, menunjukkan siapa dirinya untuk khalayak ramai. Saudara, saya akhirnya melihat bahwa YouTube menjadi satu kanal yang terbaik saat ini untuk menampilkan berbagai macam video. Yang kedua, kenapa harus pelayanan di YouTube? Karena YouTube memberikan kebebasan bagi kita untuk berkarya. Seperti tadi saya katakan bahwa kita nggak perlu persiapan yang ribet. Dulu kalau orang mau nampil, mau terkenal istilahnya, dia harus ke stasiun televisi. Dan Bapak Ibu kalau tahu misalnya di stasiun televisi itu begitu banyak peralatan yang harus disediakan. Kalau sekarang karena ada YouTube, kita hanya bermodalkan kamera handphone, itu sudah cukup. Itu yang saya maksud dengan tanpa persiapan yang ribet, kita bisa menunjukkan karya kita dan kita punya kebebasan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ada miliaran orang yang menggunakan YouTube, kira-kira data yang saya dapatkan sepertiga dari pengguna internet itu semuanya menggunakan YouTube. Salah satunya mungkin Bapak Ibu. Saya di dalam sebuah buku saya baca dibutuhkan kurang lebih 2000 tahun Bapak Ibu untuk kita bisa menonton seluruh video di YouTube. Karena setiap harinya kurang lebih ada 100 jam video yang di-upload ke YouTube dalam 1 menit. Dalam 1 menit. Artinya begitu banyak orang yang menggunakan YouTube. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah penelitian yang dikatakan di dalam Oberlo. Nah, saya kutip bagi setiap kita melihat di sini pengguna YouTube. Ini di Amerika ya penelitiannya, cuma saya kira ini juga mewakili lah di Indonesia, bahwa penggunanya bahkan di bawah 18 tahun pun juga banyak, sampai umur 44. Sekarang ini tidak ada orang yang tidak tahu YouTube itu apa. Nah, ada 500 jam dari video yang diupload setiap menitnya ke YouTube. Nah, Bapak Ibu kalau melihat gambar ini saya ambil video foto ini, saudara, atau berita ini saya ambil tanggal 6 Maret 2019. Nah, saudara bisa lihat di sana bahwa di antara 10 media sosial yang ada, YouTube itu menempati nomor 1. Nomor 2-nya itu adalah WhatsApp, yang ketiga itu Facebook. Nah, Bapak Ibu kalau melakukan survei terhadap anak muda,
maka mereka akan lebih banyak menggunakan YouTube ketimbang Facebook. Ya, saudara, yang berikutnya, kalau saudara melihat di dalam bagian foto yang kedua ini, saudara melihat angka terbesar akun atau konten YouTube itu berkaitan dengan hiburan. Hiburan ini mencapai angka yang tertinggi di antara semua konten-konten yang ada. Nanti saya ajak kita lihat bersama-sama, ini menjadi sebuah hal yang harus kita cermati. Nanti konten seperti apa yang kita ingin sajikan di dalam channel kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus menjadi YouTuber Kristen? Kenapa nggak jadi YouTuber saja? Karena saya melihat paling tidak ada dua alasan, Bapak Ibu. Yang pertama, karena saya melihat bahwa konten Kristen itu terlalu sedikit jumlahnya. Nah, saya ajak kita lihat satu video klip, Bapak Ibu. Ini mungkin pada waktu nanti saya nyalakan videonya, mungkin gambar yang Bapak Ibu terima di komputer masing-masing atau di dalam handphone itu agak patah-patah. Tapi poin saya bukan itu, coba tangkap gambar-gambar yang Bapak Ibu lihat di dalam video klip ini. Ya, nanti saya ingin ajak kita melihat satu fenomena atau apa yang sedang sebenarnya YouTube tawarkan. Reza Arab Octavian, gamers ganteng idaman, Pak pencitraan, nakal tapi tampan. Di YouTube gue ngomongnya anjing bangsat, tapi di Instagram semua cewek-cewek mendekat. So suci, gue bukan ustaz, nggak punya sayap, tapi mirip malaikat. Dulu sahabat, sekarang jadi bangsat. Yup, itu first dari gue. Oke, Bapak Ibu, ketika kita melihat video ini, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Yang ditawarkan adalah kebebasan berekspresi, boleh mengucapkan kalimat-kalimat kotor tanpa dibatasi oleh agama. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, orang-orang yang ada di dalamnya ini, kalau Bapak Ibu tidak mengenalnya, berarti mungkin Bapak Ibu itu angkatan baby boomer. Tapi saya kira anak-anak Gen X atau milenial itu mengenal para YouTuber ini. Bapak Ibu, kalau tadi melihat Reza Arab, itu adalah seorang YouTuber yang terkenal sekali dan dia menginisiasi yang pertama sebagai YouTuber gaming, kalau saya tidak salah. Tetapi kalau Bapak Ibu menyeleksi atau melihat apa yang ditampilkan di dalam pada waktu dia main game, itu di dalam video dia kurang lebih 10 menit itu bisa keluar kalimat, maaf kata, binatang 4 kaki yang suaranya guguk itu bisa muncul sampai 20 kali lebih. Dan dia mengatakan 4 letter words yang dilarang di dalam bahasa Inggris itu juga suka diucapkan. Nah, saya melihat bahwa konten Kristen itu konten yang mengandung nilai Kristen. Itu poin saya, itu sangat sedikit. Kalau Bapak Ibu melihat jumlah atau YouTuber yang tersukses di Indonesia, nah saya ajak kita lihat, saudara, ini adalah 10 YouTuber yang paling banyak subscribernya. Saudara bisa lihat yang di nomor 1 itu adalah Atta Halilintar, dan seterusnya. Saudara, di antara 10 YouTuber ini, berapa jumlah orang Kristen? Cuma satu, Bapak Ibu, yaitu Just No Limit. Just No Limit. Kita bersyukur ada anak Tuhan, tetapi dia nggak begitu menunjukkan nilai Kristennya. Tapi saya bersyukur, Bapak Ibu, dia salah satu gamer yang mulutnya tidak dipakai untuk mengucapkan sumpah serapah. Nah, kalau kita lihat lebih luas lagi, sampai kurang lebih 37 subscriber, kita akan menemukan sedikit bahkan hampir tidak ada orang Kristen di sini. Edosel, Bapak Ibu, itu subscribernya di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Nah, saat ini, Bapak Ibu, konten-konten yang mengandung nilai Kristen itu sangat-sangat amat sedikit. Jadi saya ingin dan rindu Bapak Ibu
nanti kita boleh bersama-sama memikirkan konten apa yang baik untuk bisa ditampilkan di dalam channel kita untuk memberikan warna tentang kekristenan. Nah, yang kedua adalah alasannya kenapa harus jadi YouTuber Kristen, karena ini adalah sarana yang cukup efektif untuk melakukan penjangkauan atau melakukan sebuah engagement dengan para fans atau subscriber. Bapak Ibu pernah nggak melihat sebuah gejala di internet begini? Misalnya YouTuber namanya Atta Halilintar lah. Ketika dia publish video, ada orang-orang itu yang pertama kali komen, selalu ngomongnya begini, saya pertama. Apa artinya itu? Mereka ingin selalu mendapatkan satu perhatian dari artis-artis YouTube ini. Sehingga ketika kalau misalnya kita hadir di tengah mereka, kita memiliki dalam tanda petik subscriber yang banyak, itu akan istilahnya kita sudah menang dulu. Kita sudah mendapatkan perhatian dia. Sekarang nanti tahap selanjutnya adalah apa yang kita lakukan setelah mereka menunjukkan perhatiannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, poin yang nanti saya ingin tekankan adalah begini. Bapak Ibu jangan salah sangka bahwa nanti kita memakai YouTube untuk panjat sosial. Bukan itu poin saya. Tetapi kita memakai YouTube sebagai satu sarana bagaimana kita itu bisa menjangkau orang supaya dia makin bisa mengenal Tuhan. Cara menjangkaunya seperti apa? Tentu Bapak Ibu bukan kita bikin video di YouTube untuk kita mengatakan bahwa Kristuslah yang menjadi jalan. Di dalam webinar yang pernah saya ikuti, Bapak Ibu, saya merasa bahwa kita menjadikan media sosial atau YouTube itu sebagai sarana atau platform. Tapi nanti pada waktu kita memfollow up orang atau kita ingin menginjili dia, tentunya dengan cara jalur pribadi, dengan cara japri kepada mereka. Nah, itu bisa dipakai menjadi YouTube menjadi sarana untuk menjangkau mereka yang bahkan non-Kristen. Saudara, apa yang perlu dilakukan? Persiapan apa sekarang yang perlu dimiliki untuk menjadi seorang YouTuber Kristen? Maka saya katakan yang pertama adalah yang harus kita miliki, pertama adalah siapkan peralatan yang diperlukan. Apa saja peralatan yang diperlukan? Kalau saudara mau menggunakan handphone, menurut saya handphone itu cukup. Selama ini Bapak Ibu saya sudah membuat kurang lebih 300 video, semua bermodalkan hanya handphone. Saya tidak beli kamera karena kamera itu harganya juga tidak murah. Maka kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, diperlukan stand untuk handphone dan juga mic kalau diperlukan. Kalau kita bisa punya satu ruangan yang kedap atau minim daripada suara-suara yang lain, maka kita bisa tanpa mic. Saya biasanya tidak pakai mic, Bapak Ibu, saya langsung ngomong di depan handphone, dan itu bisa terekam dengan baik, dengan catatan tidak ada gangguan-gangguan yang lain. Nah, biasanya kalau saya survei, Bapak Ibu, kurang lebih handphone yang berapa sih yang bisa dipakai untuk rekam? Saya kira mungkin handphone dengan budget 3 juta, itu sudah cukup baik untuk bisa mendapatkan kualitas gambar dan kualitas suara yang memadai. Lalu kalau laptop, nah kita juga perlu komputer. Nah, komputer ini bisa laptop atau bisa juga komputer PC. Kalau punya budget cukup, Bapak Ibu, saya sarankan untuk punya PC desktop. Tapi kalau nggak punya, pakai laptop pun juga bisa. Nah, saya sebelum mempersiapkan ini, saya juga survei di Tokopedia, laptop harga berapa sih yang cukup memadai. Paling tidak saya memberikan spesifikasinya seperti ini, Bapak Ibu. RAM-nya 4 GB, VGA card-nya kurang lebih 2, dan prosesornya i5. Nah, kalau kita punya misalnya VGA card-nya itu adalah 1 GB, nggak apa-apa. Cuma biasanya dalam merender video itu waktunya akan lebih panjang. Nah, ini berapa duit? Kurang lebih di Tokopedia waktu saya ngecek itu kurang lebih di kisaran harga 5 juta, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, persiapan yang harus dimiliki adalah punya software editing. Jadi cuma 5 benda inilah, kalau kita tidak mau beli mic, berarti cuma 4 benda inilah, maka kita sudah bisa berkarya di YouTube.
Software apa yang bisa dipakai untuk edit video? Bapak Ibu, banyak sekali. Ada Adobe Premiere, ada Vegas Pro, ada Filmora, terus ada juga kalau nggak salah ini punyanya Apple, saya lupa. Final Cut Pro, Final Cut Pro. Jadi yang punya Apple itu biasanya sudah punya ini software, entah bawaan atau entah harus beli, saya nggak tahu. Ya, kurang lebih ini, saudara, yang harus disiapkan untuk peralatannya. HP, stand HP, mic, komputer untuk edit, dan juga software. Hal yang kedua kita harus pikirkan adalah tentukan konten apa yang ingin dimunculkan. Nah, konten apa? Apakah harus konten Kristen? Saya katakan, Bapak Ibu, jangan ikuti seperti saya. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang rohaniwan, mungkin di antara kita ada yang non-rohaniwan. Saya sangat mendukung untuk Bapak Ibu, jangan hanya untuk membuat konten yang sifatnya khotbah dan pembinaan. Nah, beberapa YouTuber Kristen sudah lakukan itu. Saya justru mendorong kita itu bisa menunjukkan apa yang menjadi hobi kita. Misalnya kita punya hobi menggambar, publikasikanlah di YouTube. Karena itu menjadi sarana untuk memberkati orang. Misalnya kita suka masak, kita suka film, kita suka review film, review buku, komik, anim, apapun itu ada banyak. Bapak Ibu, saya yakin saya mau tunjukkan. Nah, ini adalah satu konten yang biasa orang-orang itu cari di YouTube. Dan memang yang nomor satu, yang paling mudah, itu adalah konten game. Loh, masa bisa sih menjadi YouTuber Kristen yang main game? Saya kira bisa. Sekali lagi Bapak Ibu, itu menjadi sarana untuk kita menjangkau orang yang non-Kristen. Saat ini kalau kita lihat saja satu konten yang bernama game ini, Bapak Ibu mau cari orang yang main game tapi mulutnya bersih, artinya tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor, itu sangat sulit. Karena kebanyakan para gamer-gamer itu suka mengucapkan kalimat-kalimat entah binatangkah atau entah bahasa-bahasa yang kasar serta kotor. Nah, jadi Bapak Ibu bisa explore dulu di dalam diri kita, hobiku itu apa? Hobiku itu apa? Dan belajar untuk mempublikasikannya di dalam YouTube. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bingung, kita coba lihat satu konten yang saya ingin tunjukkan. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu konten namanya Benjamin Bennett. Saya nggak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu yang tahu konten ini. Konten dari orang ini, saudara, kalau lihat di sini jumlah subscribernya bukan kecil, saudara. 260.000 subscriber. Saudara, kontennya berisi apa? Saudara, maaf kata, kontennya itu sampah bagi saya. Kenapa? Dia itu, Bapak Ibu, kalau lihat foto atau gambar ini, saudara, dia duduk di depan kamera seperti ini, seperti mau saya tunjukkan ini, itu dia duduk depan kamera 4 jam, cuma senyum saja. Dan saudara bisa lihat di sini penontonnya 160.000, 59.000, 33.000, 200.000, dan seterusnya. Padahal yang dia lakukan cuma duduk saja 4 jam. Bahkan ada salah satu videonya, karena dia tidak tahan kencing, dia tidak meninggalkan kamera. Dia kencing di tempat, dan itu terlihat di dalam kamera tangkapan yang dia lakukan di dalam videonya. Saudara, konten yang begini saja banyak sekali penontonnya. Saya kira kalau kita memberikan konten secara hal yang berfaedah atau berguna, saya kira itu akan menolong dan juga bisa memberkati banyak orang. Saudara, ada satu lagi konten yang saya ingin tunjukkan, juga konten sampah, subscribernya lebih banyak dari Benjamin Bennett. Saudara, apa namanya How to Basic? Saya tidak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu yang tahu tentang channel ini. Itu subscribernya mencapai kurang lebih 14 juta, 14,6 juta. Saudara, habis ini saya akan tunjukkan satu videonya, salah satu videonya, tapi maafkan, mungkin Bapak Ibu akan tangkapnya dengan patah-patah, tetapi Bapak Ibu akan melihat video ini menceritakan bagaimana dia membuat sebuah pizza yang kelihatan di awalnya itu normal, tetapi belakangnya
Nanti Bapak Ibu akan nilai sendiri kenapa saya katakan konten sampah. Konten yang sampah seperti ini saja bisa banyak sekali merenggut penonton. Nah, saya kira kalau kita memikirkan dengan serius, konten yang baik berfaedah itu juga pasti akan memberkati. Silakan kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama, saya waktu nonton video kayak begitu, saya merasa sedih sekali. Kenapa ada orang yang begitu memboroskan sesuatu yang seharusnya bisa dinikmati untuk dimakan dengan cara yang baik. Tapi akhirnya karena, ya entahlah, mungkin karena dia mendapatkan view yang banyak, sehingga dia melakukan apapun hanya demi view. Nah, Bapak Ibu, kalau konten-konten yang sampah ini saja bisa memiliki begitu banyak subscriber, saya kira setiap kita juga bisa. Asalkan nanti di belakang saya akan berikan salah satu kunci bagaimana kita bisa mendapatkan subscriber dan juga memberkati banyak orang. Bapak Ibu, yang berikutnya yang terakhir, persiapan apa yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang YouTuber Kristen? Yang terakhir adalah setelah kita menentukan kontennya, kita harus temukan ciri khas di dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh YouTuber lain. Saya ambil contoh Bapak Ibu, kalau kita suka konten vlog tentang makanan, Bapak Ibu akan lari ke dalam video siapa? Saya kira dua nama inilah yang mungkin muncul, yaitu Ken Engrat dan Next Carlos. Saudara, dua konten ini kita kategorikan sama, yaitu vlog tentang makanan. Jadi dia makan, divideokan, dan selesai. Tapi saudara bisa melihat ciri khas kedua channel ini sangat berbeda. Kalau saudara adalah mungkin sudah subscribe dari Ken Engrat, saudara akan menemukan dia seringkali di dalam video dia membandingkan makanan murah sama makanan mahal. Sementara kalau Next Carlos, dia memiliki sebuah misi di dalam videonya adalah membesarkan restoran atau tempat dia makan supaya banyak orang bisa diberkati. Saudara, kalau saudara adalah salah satu subscriber dari Next Carlos, maka saudara menemukan ada satu makanan sederhana, cuma nasi dengan telur, itu di Kalimantan. Itu gara-gara videonya Next Carlos, maka itu menjadi berkat bagi yang memiliki restoran. Saudara, itu makanan yang sederhana, tetapi itu sangat memberkati orang yang bersangkutan dan juga mendapatkan begitu banyak penonton. Saudara, yang berikutnya misalnya, kalau kita adalah pecinta game, channel apa yang mungkin kita datangi? Saudara mungkin mengerucut kepada dua channel
yaitu Just No Limit dan Meow Out. Saudara, Just No Limit ini adalah seorang Kristen yang baru beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah 1 bulan yang lalu atau bulan Mei kalau saya tidak salah, dia mengeluarkan video bagaimana dia ingin melakukan firman Tuhan, yaitu dia tidak mau membohongi para fansnya. Dan dia buka itu di dalam videonya dia. Saudara, Meow Out ini saya jujur nggak tahu, saudara, apakah dia anak Tuhan atau bukan. Tetapi video dia menunjukkan sebuah ciri khas, yaitu dia tidak akan pernah mengucapkan kalimat-kalimat kasar dan kalimat-kalimat kotor. Saudara, kalau melihat dua gamer ini, masing-masing bermain game, tapi punya ciri khas. Poin saya, saudara, kalau ingin menyampaikan sebuah konten di dalam channel kita temukan dulu ciri khasnya. Kita temukan dulu apa yang menjadi opening statement kita, closing statement-nya pakai apa. Nah, itu sehingga membedakan. Saudara bisa melihat begitu banyak YouTuber yang ada, itu memiliki opening yang berbeda-beda dan mereka punya trademark sendiri-sendiri. Nah, saudara perlu persiapkan itu dan pikirkan sebelum kita launching channel kita. Nah, sekarang saya ajak kita melihat bersama-sama bagaimana setelah kita persiapan menjadi YouTuber, lalu yang berikutnya adalah cara membuat channelnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, nanti mungkin tadi Pak Abel belum menyampaikan buat setiap kita, Bapak Ibu nanti bahan-bahan ini bisa diminta sama pihak saat saya sudah memberikannya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari, terutama pada waktu membuat channel YouTube. Karena saya memberikan screenshot per bagian untuk memudahkan Bapak Ibu step by step-nya seperti apa, sampai akhirnya menjadi sebuah channel. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Cara membuat channel di YouTube adalah tentunya harus membuat akun Google. Karena Google dengan YouTube itu saling terkait. Dan yang kedua, login di YouTube dengan akun tersebut. Dan Bapak Ibu akan, kalau ke YouTube, kalau misalnya Bapak Ibu tidak pernah login, maka posisi gambarnya akan seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke YouTube dengan akun yang kita punya, biasanya akun di dalam handphone itu pakai Gmail, maka di sini gambarnya bukan begini. Nanti akan muncul logo kita, kalau kita tidak punya foto, maka itu biasanya inisial dari nama kita. Nah, saudara, sesudah itu akan berhadapan kepada window yang seperti ini. Akan ditanya, gunakan nama Anda atau nama custom. Misalnya, kalau saya Albert Kurniawan, nanti di sini keluarnya Abel Kurniawan. Atau kita memilih dengan nama lain. Misalnya, memberkati orang. Atau misalnya, buku yang memberikan kekuatan. Dan lain sebagainya. Itu kita bisa tulis di sini. Saudara ya bisa pilih. Nah, sesudah itu, Bapak Ibu akan masuk ketika memilih misalnya, sesuai dengan nama kita, maka yang terjadi adalah nanti akan diperhadapkan seperti ini. Nah, nanti akan kelihatan di sini nama kita siapa atau nama channel kita. Ini saya blurkan untuk alasan keamanan Bapak Ibu. Di sini juga nanti keluar nama kita berdasarkan akun Google itu. Lalu akan diperhadapkan begini. Kalau sampai keluar tulisan begini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil membuat channel YouTube. Jadi semudah itu membuat channel YouTube. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu bisa menceritakan deskripsinya, channel kita mau ke arah mana, dan di sini kita bisa masukkan Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Nah begini Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan di awal, ini sangat efektif untuk sarana penjangkauan. Bagaimana bisa menginjili atau melayani subscriber kita? Caranya adalah saudara, mau tidak mau kita mencantumkan Instagram kita supaya kita bisa terlibat sebuah percakapan dengan fans kita ataupun follower kita atau subscriber kita. Jadi lewat DM-DM-an ini di Instagram, maka saudara dimungkinkan untuk melakukan sebuah follow up atau melakukan perbincangan secara pribadi dengan yang bersangkutan.
Dan akhirnya tercipta satu engagement atau relasi dan dimungkinkan untuk kalau ada kesempatan menceritakan Injil kepada mereka. Saudara bisa masukkan sosial media ini ke dalam YouTube saudara. Kita sekarang masuk, kalau Bapak Ibu membuka, saya akan ajak kita untuk melihat bersama-sama. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah berhasil, itu nanti munculannya seperti ini. Tadi kalau belum login tidak ada ini. Nah ini huruf M ini adalah apa? Berdasarkan dengan nama akun atau nama email kita. Biasanya kalau misalnya nama kita adalah Budi, misalnya Budi, biasanya di sini hurufnya B. Begitu. Nah, sekarang saya ajak kita melihat bersama-sama, kalau misalnya YouTube kita sudah dimasukkan akun kita, maka akan munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Di sebelah kanan atas itu ada logo. Nah, saya sudah bikin logo saya seperti ini, dan ini saya ingin ajak kita melihat bersama-sama bagaimana cara membuat foto profil yang seperti ini. Ini foto profilnya bisa macam-macam Bapak Ibu, bisa foto kita, muka kita, ataupun apapun yang kita mau. Persyaratannya adalah harus filenya JPEG, PNG, ukurannya tidak boleh lebih dari 5 mega. Ukurannya tidak boleh lebih dari 5 mega. Saudara, saya ambil ini langsung dari YouTube. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa ikuti petunjuk dari YouTube. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara bikin yang namanya banner. Ini namanya banner, Bapak Ibu. Ya, ini namanya banner. Bagaimana cara membuatnya? Nah, mungkin orang desain yang lebih memahami, saudara ya. Saya waktu itu minta orang desain untuk bisa membuatkan ini buat saya, dan ukurannya saya tunjukkan saja langsung. Saya tidak tahu secara teknisnya, saya kurang paham. Tapi ini saya ambil semua dari YouTube, supaya Bapak Ibu tahu. Dan ukurannya Bapak Ibu perhatikan di sana tidak boleh lewat dari 6 mega. Karena kalau enggak akan bisa di-upload. Nah, itu cara kita membuat banner dan juga foto profil. Dan sekarang saya ajak kita untuk melihat sama-sama Bapak Ibu untuk tampilannya. Nah, kalau kita sudah punya akun di YouTube atau kita sudah login memakai nama kita, maka akan munculnya seperti ini. Nah, kalau saudara klik bagian ini, foto kanan atas itu, maka akan muncul seperti ini. Nah, saya ingin jelaskan dulu bagi setiap kita, ini penting sekali, Bapak Ibu, YouTube Studio. Nah, pada waktu kita memencet YouTube Studio, saya pencet dulu channel Anda, itu akan munculnya begini. Nah, ini akan muncul video-video kita. Nah, kalau kita belum punya video, maka ini blank, kosong, berwarna abu-abu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin merambah dalam dunia YouTube, saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu harus download 2 hal ini. Sorry, 1 hal ini ya. Jadi kalau yang bawah ini adalah punyanya Google, kalau yang atas ini adalah Apple. Nah, saya balik dulu ke slide sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kalau klik playlist di sini, nah saya sudah kategorikan. Ada pembinaan, ada apologetika, khotbah kesaksian, dan juga ada ulasan. Jadi kita bisa bikin playlistnya, dan setiap kali kita upload, nanti langsung dimasukkan, mau masukin ke playlist mana. Kalau kita belum punya playlist, ya nggak apa-apa, saudara. Lakukan aja seperti biasanya. Nah, kita akan sekarang masuk bagaimana sekarang tampilan dari ini, YouTube Studio. Bapak Ibu, saya buka YouTube Studio ini yang di komputer, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini, nanti kita akan pelajari ya, melihat bersama-sama. Ini adalah tampilan namanya dashboard. Tampilan di awal. Dashboard kita, ini akan memberikan YouTube langsung menganalisa video kita. Kalau kita misalnya sudah punya, katakanlah sudah punya 5 video, dia akan bandingkan. Kalau sudah 2 hari 2 jam, itu video kita
itu masuk ke peringkat berapa. Nah, itu akan diberikan penjelasan oleh YouTube sendiri. Dan bahkan YouTube memberikan ringkasan kepada kita menganalisa dalam 28 hari yang terakhir bagaimana perkembangan channel kita. Nah, saudara bisa pelajari itu di dalam dashboard ini. Nah, saya ajak kita sekarang untuk melihat. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita coba kalau misalnya kita masuk dalam satu video kita buka analisanya bagaimana. Nah, YouTube sudah memberikan sebuah analisa terhadap video kita. Nah, dia menunjukkan begini, video kita ditonton, cukup naik menurut analisa YouTube. Dan lewat video ini, saya berhasil mendapatkan 1 subscriber yang baru. Dan di bawah ini ada yang namanya retention, atau retensi penonton. Jadi misalnya video saya lupa video ini 17 menit Bapak Ibu ya, di sini bisa kelihatan nih, kecil sekali. Itu ditonton dengan rata-rata orang nontonnya 5 menit. Jadi kurang lebih di titik inilah banyak orang sudah mulai tutup video saya. Nah, itulah maksudnya retention. Di sini Bapak Ibu juga bisa lihat aktivitas real time-nya, jam berapa biasanya orang nonton video kita. Nah, kita bisa menilainya dari sini. Ini analisis per video, Kalau yang ini analisis secara global. Kalau yang ini analisis per video. Nah, lalu sekarang kita coba bersama-sama kalau melihat, sekarang kalau kita klik video ini, maka kita akan ditampilkan ini kita, kumpulan video-video kita, dan saudara bisa runut melihat dari segi penayangannya berapa, dan juga yang komentar berapa orang, yang suka berapa orang, dan lain sebagainya. Maaf Bapak Ibu, saya memberikan hal sampai teknis supaya kita paham dan tidak gelagapan. Jadi saya sengaja langkah demi langkah saya tunjukkan supaya kita mempermudah kita untuk memahami, dan ketika Bapak Ibu sudah terjun membuat, Bapak Ibu sudah punya paling tidak guideline-nya. Nah, ini kalau analytics sekali lagi juga tadi dashboard secara overall, ini juga secara overall. Ditunjukkan kepada setiap kita selama ini apa video yang teratas. Ini saya tunjukkan ini window yang atas, dan ini adalah window yang bawahnya. Nah, di sini dicatat Bapak Ibu, kurang lebih berapa ini, durasi tontonnya rata-rata berapa menit. Nah, akan kelihatan semua di sini. Kita bisa short, kita bisa urutkan berdasarkan penayangan atau durasinya. Sekarang kita masuk bersama-sama melihat, saya kenalkan satu channel, satu website Bapak Ibu, namanya Social Blade. Nah, Social Blade ini adalah apa ya, saya bilang third party gitulah, yang membantu banyak orang untuk mendapatkan info tentang kondisi channel kita. Nah, kondisi channel saya itu, subscribernya itu juara ke 311.000. Kita bisa lihat semua di sini. Total view-nya sudah berapa, lalu negaranya di mana. Bapak Ibu, ini saya mulai tahun 2011. Loh, tadi kok Bapak bilangnya kok baru masuk tahun keempat. Betul. Saya bikin channelnya tahun 2011, tapi saya baru berkaryanya tahun 2016. Kurang lebih sudah 303. Ini sekarang sih sudah nambah pasti ya, karena ini saya lupa saya bikinnya waktu itu capture-nya kapan. Tapi Bapak Ibu, kita bisa cek channel-channel lainnya yang kita mau cek lewat Social Blade ini. Dan ya kita masuk ke sesudahnya ya. Nah, ini tampilan atas Bapak Ibu. Ini adalah tampilan bawahnya. Ini ada tampilan bawahnya. Ini jumlah uang yang di sini, saudara jangan percaya 100%, karena kebanyakan di 80% tidak akurat ini ya. Nah, ini kita bisa melihat per hari berapa penambahan subscriber kita. Kita bisa lihat dalam 30 hari, dan bahkan di bawah ini ada see full monthly
statistik. Nanti statistiknya bisa kelihatan. Nah, itu saya perkenalkan. Waktu saya udah tinggal sedikit lagi, Bapak Ibu, saya langsung masuk aja ke cara upload video. Nah, cara uploadnya seperti apa? Sederhana, Bapak Ibu. Tadi di kolom kanan atas itu ada buat atau create. Di sana diklik, maka akan nanti muncul. Kita nanti disuruh pilih file, kita masukkan filenya. Setelah kita masukkan filenya, akan muncul gambar seperti ini. Nah, kita tuliskan di sini judulnya apa. Ini nanti yang kita bisa sebarkan di dalam WhatsApp atau sosial media kita. Thumbnail ini adalah tampilan foto yang nanti akan keluar di dalam window di YouTube. Dan ini playlistnya, kalau Bapak Ibu punya playlist. Bagian bawahnya, di sini ada audiensnya, ada untuk anak kecil atau tidak. Bapak Ibu, fitur ini baru muncul. Baru muncul tahun 2020. Dulu pada waktu 2016 tidak ada. Nah, di sini kita bisa tuliskan, ini apakah untuk 18 tahun ke atas atau khusus bisa untuk ini kita untuk tayangan dewasa. Ya. Lalu bagian bawahnya, nah kita lihat ini Bapak Ibu, tag. Tag ini apa? Tag ini adalah kata-kata kunci yang kita perlu masukkan supaya orang pada waktu ketik kata kuncinya itu bisa nanti direkomendasikan ke channel kita atau video kita. Jadi kita bisa tuliskan kata kuncinya sebanyak mungkin. Karena semakin banyak akan semakin akurat untuk menuju ke video kita. Di sini Bapak Ibu, ini bisa menunjukkan untuk kolom komennya kita mau matikan. Ya. Itu bagian bawahnya. Bagian bawah sesudah bagian tag, Bapak Ibu nanti bisa kalau misalnya nggak mau kolom komen atau kategori kita apa, itu bisa dipilih di sini. Kita masuk ke selanjutnya. Tadi itu detail yang pertama, sekarang kita masuk ke video elemen. Nah, di sini Bapak Ibu setelah uploading-nya selesai, Bapak Ibu bisa lihat prosesnya itu di bawah, itu berapa persen. Nanti kalau sudah 100%, ini akan muncul. Nah, ini bisa kita masukkan video-video yang kita mau sarankan di akhir video kita. Nanti Bapak Ibu, kalau sudah buat, nanti silakan dicoba fitur ini. Dan add cards ini adalah kita bisa mempromosikan video kita. Entah nanti di awal, entah di tengah, dengan cara memasukkan address-nya atau URL-nya. Dan yang terakhir, bagian yang bisa dilihat, nah Bapak Ibu akan diperhadapkan pada window yang seperti ini. Bisa di privat, artinya cuma kita sendiri yang lihat. Unlisted itu artinya hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan link ini yang bisa buka. Kalau yang nggak dapat, ya nggak bisa buka. Yang public ini semua orang bisa lihat. Nah, saya ingin tunjukkan yang schedule. Nah, Bapak Ibu kalau klik schedule akan muncul. Jadi misalnya nih, hari ini kita waktunya lowong, kita mau langsung rekam 7 video sekaligus. Nah, Bapak Ibu bisa upload sekaligus 7, tentunya prosesnya pasti lebih lama. Terus nanti tinggal kita jadwalkan, video pertama tanggal berapa keluar, jam berapa. Video kedua tanggal berapa, jam berapa. Nah, di sini ada set as premiere. Apa itu set as premiere? Jadi pada waktu subscriber kita menonton video kita, maka mereka nontonnya itu seperti sedang live. Jadi tidak bisa dicepetin, mereka harus ngikuti sampai selesai, dari awal sampai akhir. Tapi sesudah itu, nanti dia bisa ulang, maju mundur itu bisa. Nah sekarang bagaimana kita menambahkan musik, atau kita memasukkan musik? Bapak Ibu kalau misalnya memasukkan sembarang musik, misalnya kita main satu musik yang sesuai dengan gereja tertentu punya aransemen. Nanti pada waktu itu kita pakai sebagai background kita, saudara nanti akan kena istilahnya apa ya bahasa Indonesia saya nggak tahu, kena strike. Kita akan kena istilahnya mungkin penalti gitu dari YouTube, peringatan bahwa kamu menggunakan hak cipta dari channel lain. Nah, Bapak Ibu kalau terus melanggar hak cipta ini, maka channel kita bisa dihapus oleh YouTube. Bapak Ibu kalau mungkin yang tahu channel calon sarjana,
itu channel sekarang sudah tidak ada karena dianggap dia plagiat dari karya orang lain. Nah, kita harus perlu tahu bagaimana memasukkan musik. Nah, caranya adalah di dalam YouTube Studio kita, Bapak Ibu, yang tadi. Nah, ini kalau tadi mau upload itu klik tanda buat ini ya. Nah, sekarang kita lihat sebelah kiri bawah. Itu ada tulisan koleksi audio. Nah, saudara ketika menggunakan audio yang ada di dalam YouTube Library, maka kita akan bebas dari hak cipta. Saudara akan pada waktu klik koleksi audio, akan muncul serangkaian lagu-lagu yang kita bisa pilih kategorinya dari genrenya apa, dari moodnya seperti apa, alat musiknya apa, durasi panjang atau pendek, dan lain sebagainya. Saudara tinggal download di sini, kita dengerin satu-satu, mana yang cocok untuk channel kita, ya nanti kita download, tinggal kita pasang di dalam editing video kita. Nah, saudara, efek suara ini juga macam-macam. Ada misalnya orang naik motor, ada suara mungkin suara anjing menggonggong. Nah, itu ada banyak. Nanti Bapak Ibu silakan explore sendiri mana yang kiranya sesuai dengan channel kita. Nah, kita sudah sampai di dalam kesimpulan. Saya ingin menyimpulkan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini hanya dalam 3K. Yang pertama, yang pertama harus kita memiliki satu kesiapan. Kesiapan ini berbicara soal peralatan kita, persiapan ini berbicara soal konten kita, dan kita persiapkan bahan untuk membuat konten itu, dan editingnya, dan lain sebagainya. Itu saya masukkan ke dalam kategori kesiapan kita. Yang kedua adalah berbicara soal yang namanya kreativitas. Bapak Ibu, kita punya konten, kita merasa itu bagus, tapi tidak dikemas dalam bentuk yang kreatif, maka itu akan susah mendapatkan istilahnya subscriber. Kalau video kita tidak banyak diklik oleh orang, maka secara sistem oleh YouTube, dia tidak merekomendasikan video kita. Nah, konten, ketika saya berbicara soal kreativitas, ini berbicara soal konten yang kita kerjakan apa, keunikannya apa, dan terus mungkin kita punya kemampuan sinematografi, kita punya juga misalnya kemampuan editing yang bagus, itu bisa menolong untuk menaikkan jumlah penonton kita. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Bapak Ibu punya 30 video, tapi ditayangkan dalam satu hari, itu tidak efektif. Lebih baik kita punya 30 video, tinggal kita atur setiap minggu keluar satu. Nah, saya selama menjalani kurang lebih 3-4 tahun ini, saya menyadari konsistensi itu harus dilandasi dengan motivasi yang benar. Banyak orang, ini waktu saya tinggal 1 menit lagi, banyak orang berpikir pingin jadi YouTuber hanya demi uangnya. Bapak Ibu, saya harus katakan selama kurang lebih 10 bulan, hampir 1 tahun, saya terus buat bikin video nggak dapat duit kok. Jadi kita ini diuji konsistensinya dari segi motivasi. Jangan karena kita mencari uang belaka atau cari terkenal. Makanya kita harus perjelas dari awal, kita menjadikan YouTube kita sebagai sarana penjangkauan. Bapak Ibu yang bukan rohaniwan, saya sangat menyarankan untuk kita bisa menyalurkan hobi kita dan direkam. Dan ingat, masukkan nilai-nilai Kristen tanpa perlu kita menyebutkan merek bahwa kita adalah dengan bahasa-bahasa orang Kristen, misalnya Shalom lah, Tuhan Yesus memberkati. Kita hindari supaya bisa menarik magnet orang-orang datang ke channel kita, dan kita punya kesempatan yang besar untuk boleh membagikan berkat bagi mereka. Nah, sampai di sini saja presentasi saya. Saya serahkan kepada moderator.